Oke. Ya, Ustaz. Silakan mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita walaupun di dalam keadaan Zoom dan guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dan memperjuangkan dinul Islam ini sehingga kita bisa rasakan sampai pada saat ini. Baik para asatidzah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana memberikan kesempatan kepada pemateri, maka ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Yang pertama adalah untuk waktu kajian kita pada malam hari ini ada 45 menit. Karena waktu dari Google Meet-nya juga terbatas, maka kita batasi. Nah, dari 45 menit itu 30 menit pertama itu penyampaian materi dan 15 menit selanjutnya adalah tanya jawab. Lalu sebelum daripada itu, ana ingin memperkenalkan atau membacakan sedikit biodata dari pemateri kita malam ini. Nama beliau adalah Ustadz Bahrain Abdul Karim hafizahullah ta'ala, dan beliau berasal dari Karumbu, Kecamatan Lenggudu, Kabupaten Bima. Status beliau sudah menikah, alhamdulillah, dan beliau juga tamatan dari Ma'had Darul Hikmah tahun 2014. Adapun sedikit dari riwayat pendidikan beliau yang pernah beliau jalani. Yang pertama, beliau melanjutkan pendidikannya setelah dari Darul Hikmah. Beliau melanjutkan pendidikannya di Ma'had Badar Al-Islami di Bogor dan menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di tahun 2016. Lalu selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Jandal, Kota Bekasi, hanya beberapa bulan, karena pada saat itu beliau alhamdulillah keterima di LIPIA Jakarta. Lalu setelah itu, beliau sempat di LIPIA Jakarta sampai pada semester 4. Dan kemudian, alhamdulillahnya, beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuliah di Universitas King Khalid Abha, Kerajaan Saudi Arabia. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau sekarang sedang di semester ke-8. Itu biodata singkat dari teman-teman ini. Lalu tanpa memperpanjang waktu, ana persilahkan kepada pemateri kita malam ini, kepada Ustadz Bahrain, falyatafaddalu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa dalam rangka untuk menimba dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut bulan yang penuh amanah. Dan ini kita mengasah diri kita untuk lebih semangat, untuk melatih diri, ya. Agar apa? Agar kita terbiasa dengan amalan-amalan saleh dan kemudian pada saat kita tahlil bulan Ramadan kita tidak dikagetkan dengan amalan tersebut. Langsung kita melaksanakan amalan-amalan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, itu semua kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta, yang harus kita tinggikan, yang harus kita sayangi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hati sang hamba, Allah Subhanahu wa taala yang untuk memberikan segala kelebihan di dalam hamba. Oleh karena itu kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kita untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang terpanjat ataupun doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balikan hati, wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika, wahai zat yang bisa mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan ini doa yang senantiasa terpanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin mendalami suatu keilmuan ataupun beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, karena memang segala sesuatu yang kita miliki itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pemberiannya. Kemudian dari pemberiannya tersebut kita harus mengamalkan di dalam kehidupan kita semampu kita. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita menyambut bulan yang penuh ampunan ini dengan amalan-amalan, terlebih dahulu ana menyampaikan surat cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan li talibi ilmin. Selamat datang bagi para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau marartum bi riyadil jannah farta'u, atau idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga maka berhentilah sejenak. Maka berhentilah ya sebentar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kemudian lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqudz dzikr." Jadi taman-taman surga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hilaqudz dzikr, kelompok-kelompok yang di mana di dalamnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan keutamaan-keutamaan ilmu agama, dan tidak diragukan lagi
kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sedang berada di dalam halaqah ataupun sedang berada di dalam taman-taman surga. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus sangat direndahkan saja. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penekanan kepada kita. Jangan sampai kita meyakini ataupun memahami di dalam melaksanakan amalan ataupun di dalam melakukan amalan, bahwasanya amalan yang kita lakukan tersebut harus amalan yang besar. Seperti misalnya kita bersedekah misalnya. Kita sudah tahu bahwasanya diri kita ini adalah orang yang terbatas dari sisi hartanya. Kita tidak bisa mengeluarkan harta yang banyak. Kita tidak bisa menyedekahkan harta kita yang banyak. Akan tetapi kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi kita yang senantiasa menginginkan amalan kebaikan tersebut terus dilakukan di dalam keseharian kita. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut ya ataupun apa yang kita kasih tersebut merupakan apa? Merupakan ya hasilnya sedikit ataupun merupakan apa? Barangnya sedikit. Seperti kita apa? Bersedekah misalnya. Kita bersedekah 1000 dalam satu hari. Akan tetapi apa yang dibutuhkan di dalam syariat ataupun yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mendawamkan, orang-orang yang menjadikan sedekahnya ini apa? Merupakan amalan inti daripada kehidupannya. Ya, jadi dia menjalankan sedekahnya ini secara terus-menerus setiap harinya. Walaupun apa yang keluar tidak sebesar ya yang apa? Yang orang itu harapkan. Akan tetapi yang kita harapkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun pujian Allah yang kita lakukan tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka untuk bertemu dengan bulan Ramadan ataupun untuk menyambut bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk menyiapkan amalan sebanyak-banyaknya. Ataupun kita mendawamkan di dalam kehidupan kita bahwasanya amalan tersebut merupakan apa? Merupakan suatu wasilah yang akan membiasakan kita dengan amalan-amalan kebaikan yang selanjutnya. Bahkan dikatakan oleh ulama, kata ulama, ya, bekas ataupun asar daripada kita melakukan amalan kebaikan, maka akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita amalan kebaikan yang selanjutnya. Begitupun juga dengan amalan keburukan yang kita lakukan. Amalan keburukan yang kita lakukan tanpa kita memiliki rasa perhatian untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kebiasaan tersebut, ya, di dalam melakukan perbuatan keburukan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apabila ada kesempatan untuk mengamalkan amalan kebaikan, maka kita harus bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan tersebut. Karena
kalau kita tidak melakukan yang kita mampu ataupun ya pada saat ada kesempatan kita melakukan amalan kebaikan tersebut, maka akan datang rasa kemalasan yang akan apa? Yang akan menyirnakan ataupun yang akan menghancurkan rasa semangat kita untuk melakukan ibadah tersebut. Begitupun juga pada saat kita melakukan amalan keburukan ataupun kemaksiatan. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung ya, dan harus apa? Dan harus melihat bahwasanya amalan yang kita lakukan ini ya, jadi efeknya nanti seperti apa. Ya. Ataupun apa yang kita dapatkan dari amalan yang kita lakukan tersebut. Maka kita hadirkan pikiran kita, maka kita hadirkan hati kita bahwasanya amalan yang kita lakukan tersebut adalah amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secepatnya kita tinggalkan amalan tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang penyambutan bulan Ramadan ataupun amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada bulan Ramadan agar kita bisa mendawamkan ataupun kita bisa menjadikan adat kita di dalam melakukan amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka kita harus membiasakan amalan-amalan saleh di luar daripada bulan Ramadan. Dan insyaallah taala sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari saja. Ya. Tinggal beberapa hari saja. Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Dan kalau bisa kita menjadikan amalan-amalan kebaikan tersebut ya merupakan adat daripada kehidupan kita, ataupun ya adat untuk melangkah kepada jalan kebaikan, jalan perubahan kita. Jangan kita ya berjalan di dalam satu tempat ataupun berjalan di tempat. Karena apa? Karena yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini adalah perubahan. Dari keterpurukan amal yang kita lakukan ataupun yang kita hadapi pada kesempatan ini, ya. Jadi kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, agar diberikan petunjuk, agar kita apa? Agar kita bisa menjadikan amal soleh ini sebagai adat kehidupan kita. Kemudian pada saat Ramadan, ya, kita tidak ada dengan pengamalan-pengamalan amal soleh yang kita lakukan tersebut. Dan itu akan ya terasa mudah kita melaksanakan ataupun kita ya mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, adat di dalam melakukan amal soleh tersebut. Segala ibadah, maka orang yang paling utama yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan sebagai qudwah ataupun contoh kita Rasulullah SAW. Diceritakan dalam riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Diceritakan dalam hadis yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattar qadamah. Nah, ya, jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Saking banyaknya beliau melakukan salat malam, melakukan amalan-amalan saleh, ya. Hatta tatafattar qadamah. Sampai kakinya bengkak. Di dalam riwayat yang lain, ya, sampai kakinya mengeluarkan darah. Saking banyaknya beliau mengamalkan amalan kebaikan. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tas'al ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan yang seperti ini, Rasulullah? Qad ghafarallahu laka taqaddam bik ma ta'akh." Kenapa engkau melakukan perbuatan ini wahai Rasulullah? Engkau melakukan amalan tersebut sehingga apa? Mengeluarkan darah, kemudian kakimu bengkak, kemudian engkau sakit-sakitan dan sebagainya. Kemudian ya kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Sedangkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, "Afala akunu 'abadan syakura?" Wahai Aisyah, apakah saya bersalah untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah?
Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan kata-kata yang seindah ini, teman-teman sekalian. Bahwa beliau ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa beliau dengan amalan yang gigih beliau kerjakan tersebut, ya, dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau masih mengamalkan amalan kebaikan. Karena apa? Karena dia menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan sebagai apa? Dikategorikan sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan tatkala kita melihat kehidupan para salaf ataupun kehidupan para ulama-ulama terdahulu, di menyambut bulan Ramadan, sebelum masuk di dalam bulan Ramadan, mereka senantiasa mengamalkan amal saleh, mendawamkan amal saleh di dalam kehidupannya. Mereka senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala, banyak belajar ilmu agama, banyak melakukan amalan-amalan sehingga amalan-amalan tersebut melatih mereka untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf. Kemudian jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan kisah para salaf di dalam menyambut bulan Ramadan. Apa amalan-amalan yang didawamkan ataupun yang dibiasakan oleh mereka untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Diceritakan, teman-teman sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam buku-buku mereka. Yang pertama adalah Mu'alla bin Al-Fadl. Mu'alla bin Al-Fadl ini beliau hidup di zaman tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau pada suatu hari menyerukan kepada para muridnya, seraya beliau memberikan nasihat kepada muridnya. Kemudian beliau mengatakan kanu yad'un Allah, ataupun apa? Menceritakan tentang keadaan para salaf. Maksudnya adalah orang-orang yang sebelum beliau. Apa amalan-amalan yang mereka biasakan di dalam kehidupan mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ini yang disampaikan oleh Mu'alla bin Al-Fadl tentang kebiasaan para salaf pada saat mereka menyambut bulan Ramadan. Mereka mengatakan bahwasanya kanu yad'un Allah sittata ashhurin an yuballighum Ramadan. Dahulu para salaf mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Setengah tahun teman-teman sekalian sebelum masuk pada bulan Ramadan, mereka mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan sebanyak 6 bulan. Setengah tahun. Mereka mendawamkan doa-doa ini. Kemudian yad'unahu sittata ashhurin an yarabba minhum. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para salaf. Ini para ulama terdahulu. Sebenarnya kalau kita membandingkan antara kita dengan mereka dari sisi juhudnya mereka, semangatnya mereka di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Akan tetapi teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki apa? Izzah, kemuliaan.
yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala tugas mereka ataupun tugas kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan yang pertama yaitu kita beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak orang-orang yang taat nasihat Rasulullah SAW, yaitu para salaf, yaitu para ulama. Jadi mereka selama setengah tahun mereka membiasakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah, ataupun membiasakan waktu mereka untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak sholat malam, memperbanyak sedekah mereka. Mereka sampai Allah Subhanahu wa taala menebarkan kebaikan dan mereka meninggalkan perbuatan yang menyudutkan orang lain, perbuatan dosa. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kebiasaan mereka, sehingga kita ataupun sehingga mereka pada saat bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dan yang kita khawatirkan teman-teman sekalian, ya, banyak orang-orang yang masuk di dalam bulan Ramadan akan tetapi mereka melakukan pengamalan di dalam bulan Ramadan itu seperti hari-hari biasa di luar daripada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 1 bulan kepada kita agar kita lebih fokus lagi untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya. 1 bulan saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, pengamalan amal soleh di dalam bulan Ramadan ya harus beda dengan amalan-amalan di dalam bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan kita harus beda, harus tampil beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya kita misalnya sering menzalimi orang, di dalam bulan Ramadan merupakan ajang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya kita misalnya orang yang bakhil, di dalam bulan Ramadan kita mendidik kita menjadi orang-orang yang senantiasa gemar untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ataupun memerintahkan kepada kita untuk memasak, ya, ataupun untuk memperbanyak kuah di dalam masakan kita. Agar apa? Agar kuah tersebut ya bisa kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Karena apa, teman-teman sekalian? Seluruh amalan kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan akan kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan berbeda. Ya, pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam daripada bulan Ramadan. Semua amalan Allah Subhanahu wa taala besarkan ganjarannya. Begitu juga dengan apa? Dengan amal keburukan, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, yang tentang kesiapan beliau menghadapi bulan Ramadan. Kata beliau, "Inna ja'ala Ramadan midma'an khutib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang perlombaan untuk hamba-Nya. Allah Taala menjadikan Ramadan ini sebagai ajang perlombaan atau sebagai tantangan untuk hamba-Nya. Yasbiqu bi fadlillahi wa ta'ala. Kemudian dalam berlomba-lomba untuk melaksanakan kepada Allah. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Ya, beliau ini sekarang tabi'in, sebagai imamnya tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba sebagai ajang perlombaan. Makanya oleh yang dilomba disalahkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merubah tatanan Allah Subhanahu wa taala ya menancapkan keimanan yang kuat di dalam hati kita sehingga dalam keadaan kita meninggalkan bulan Ramadan kita sudah berhasil dididik dan ditarbiyah oleh bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk melakukan puasa di dalamnya. Kemudian di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah. Kemudian di dalam bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala membuka lebar-lebar pintu surganya. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu di fardhu. Kemudian di dalam juga fihi lailatun khairun min alfi syahri. Kemudian di dalam Ramadan tersebut terdapat satu malam, dan bagi satu malam tersebut ataupun ya keagungan satu malam tersebut melampaui amalan sebanyak 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim. Dan siapa yang diharamkan ataupun yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh di dalamnya, ya, dan bulan Ramadan dikabulkan dirinya, banyak amalan lebihnya, maka jadi di bulan Ramadan dia berhasil di bulan Ramadan. Oleh jemaah kita makin demi Allah Subhanahu wa taala, di bulan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintu juga disampaikan oleh para ulama, ya, dibukakan ataupun maksud dibukakan pintu surga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan loyalitas, ya, loyalitas hati-hati seorang hamba untuk untuk memperbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa taala buka dan kita orang dalam kita mereka dibuka. Ini adalah maksud Izin dan memang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga tersebut, ampunannya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesempatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, ya, dengan metode akhir hamba. Kemudian mereka di dalamnya saling berlomba-lomba untuk melakukan bahwasanya di bulan Ramadan Allah Taala pintu surga agar bisa mengamalkan amal soleh yang sebanyak. Ada waktu bulan fihi Allah Subhanahu wa taala anu para pintu neraka. Maksudnya di sini ada Allah Subhanahu wa taala akan menyadar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkecil kesempatan kita untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian maksud daripada wa tughallu fihi syayatin. Pertanyaan ya kepada teman-teman. Kalau seandainya Allah mengikat ataupun membelenggu bulan Ramadan, pertanyaannya adalah kenapa orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Berarti ya, masih ada. Ya, yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan adalah syaitan. Ada kemudian setan, ya, seperti iblis dan sebagainya. Itu akan itu akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disuruh untuk apa? Untuk menggoda manusia di dalam bulan Ramadan itu adalah rakyat-rakyat kecil dari kalangan setan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, yang kita lihat di dalam bulan Ramadan kadang ada orang yang membuka warteg, ya, kemudian yang membuka warung makannya. Dengan apa? Dengan mudahnya mereka menerima orang untuk makan di dalam warung makannya. Innalillahi. Ini musibah teman-teman sekalian. Dan kalau ada sini yang memiliki warung makan ataupun tempat makan dan sebagainya di dalam bulan Ramadan, mulai dari awal bulan Ramadan kita memasang tulisan di depannya, ya, rumah makan tidak buka dari jam segini sampai jam segini. Dan ini harus bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian. Ya, kita harus bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menyediakan mereka untuk berbuka. Ya, untuk makan puasa mereka. Dan ini, ya, ini dosa besar teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, puasanya di dalam bulan Ramadan adalah bulan keasaan. Jangan sampai kita membalikkan suasana, ya. Bulan keasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kita harus melakukan banyak taatan, kemudian maksudnya kita melakukan kemaksiatan. Teman-teman sekalian, yang berarti dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dikuatkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang memiliki iman, kepercayaan kepada Allah. Kita jelas, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kaum muslimin, ya ilahu ba'ikumusiyah. Wahai orang-orang yang berwajib melakukan, ya, kama qala alladziina qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya kewajiban tersebut diwajibkan kepada umat Allah. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala bukan puasa kita? Apa yang kita teman-teman sekalian? Apa yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa teman-teman sekalian keutamaannya? Keutamaan yang kita melakukan puasa di dalam bulan Ramadan teman-teman sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada ayat tersebut. La'allakum tattaqun. Agar Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kalian itu sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Baik. Ya, label ketakwaan itu teman-teman membuka kalian biasa, bukan pengorbanan antara orang yang senantiasa melakukan kesalahan. Di bulan Ramadan tersebut, ya, mereka akan dilabeli, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan label orang-orang yang senantiasa
mendapat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditambah Allah Subhanahu wa taala iman dan dalam hati mereka. Orang-orang yang senantiasa ditambah ataupun yang telah ditancap oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan di dalam hati mereka, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Bagaimana seorang hamba yang gemar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ya tidak mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dosa yang mereka lakukan ya, yang akhirnya hasil akhir ataupun balasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka yang berpuasa tersebut. Bagaimana mereka bisa khusyuk? Bagaimana mungkin mereka bisa dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepadanya? Orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa terdapat pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi segala mereka berusaha untuk tersebut seperti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Nabi Allah Subhanahu wa taala itu orang yang dalam Ramadan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai dengan apa? Dengan ketakwaan di dalam hatinya. Oleh karena itu berbahagia orang yang lakukan Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekian besar bulan identiknya dengan bulan Al-Quran. Ya, bulan dengan Al-Quran. Banyak cerita rasaf. Bermuamalah hanya mereka apa masih mereka Ramadan. Jadi sekalian yang berhubungan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada zaman ini ya Malik rahman wasi'ah yang memilikinya dan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Lahir Malik Allah taala ini memiliki teman sekalian ya, bahkan di dalam bulan Syaban ini hampir menutup bulan apa? Hampir menutup dan dalam bulan yang Syaban beliau menyampaikan bahwasanya mereka memberikan amalan soleh, yang punya amalan soleh yang mereka tersebut agar menjadi mereka dan mereka apa mereka bisa berdoa. Kemudian pada saat hari atau bulan waktu itu pertama beliau menyebutkan hadisnya bahwasanya sekarang ini atas bulan Ramadan dengan Ramadan itu identiknya dengan bulan yang mulai dari awal bulan Ramadan sampai bulan beliau berdakwah di dalam kehidupannya agar apa? Agar baca Al-Qur'an ataupun tilawah Al-Qur'an. Luar biasa ya. Kemudian cerita di kota biasa di luar daripada Ramadan. Beliau mengamalkan Al-Quran 1 kali di dalam 7 hari. Itu di luar daripada bulan Ramadan. Ini muamalah puasa dengan bulan Ramadan. Ya. Kalau teman-teman sekali ada cerita orang Mina atau seorang imam ibu orang Allah di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya. Di bulan Ramadan bacaan Al-Qur'annya ya dan menyampaikan Al-Quran 1 kali di dalam 7 hari. Tapi pas bulan Ramadan ya, beliau menamatkan bacaan ataupun tilawahnya 1 kali. 1 kali dan kemudian mulai beliau bersama di dalam akhir Ramadan. Ya, yang terakhir dalam akhir ya 10 hari terakhir beliau Al-Quran setiap harinya. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran ya Al-Quran 1 kali di dalam hari. Sampai bulan Ramadan ya dari hari pertama sampai hari ke-20 ya beliau menghatamkan Al-Quran ya 1 kali mulai dari 10 hari terakhir sampai akhir daripada Ramadan beliau menamatkan atau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Luar biasa teman-teman sekalian. Dan ini yang para kita ikuti. Ya, karena apa teman-teman sekalian? Kebiasaan-kebiasaan yang terkait dalam Ramadan pasti kita akan berulang dalam bulan Ramadan. Sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya ada menjadi bulan Ramadan yang harga bagi kita. Jangan sampai kita Ramadan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya orang yang celaka bagi seorang laki-laki. Celaka bagi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi Ramadan ya dia di Ramadan summan sa'adan farah. Yang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan akan bulan Ramadan sia-sia. Jangan sampai masuk dalam bulan Ramadan dan kita malah banyak melakukan doa. Jadi bukan apa? Hanya berharga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tasbihkan bulan Ramadan adalah hari kita harus mendawamkan di dalam hati kita. Kita harus mengikat di hati kita Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir saya dengan Ramadan yang sekarang adalah Ramadan terakhir saya. Ya, Ramadan masih Allah Subhanahu ya harus jadi Ramadan ini yang paling luar biasa kita. Ya, Ramadan yang dari kita. Kita mengisi dari imannya Ramadan mulai pada hari pertama di dalam bulan Ramadan sampai bulan Ramadan sampai kita ke bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu teman-teman tidak ada kata terlambat. Oleh karena itu di luar bulan Ramadan kita dilakukan di luar bulan Ramadan kita biasakan dan lebih kita tingkatkan lagi dalam Ramadan. Kebanyakan ataupun kebiasaan yang berada di masyarakat itu puasa Ramadan yakinnya apa? Menahan lapar dan dagang itu begini. Akan tetapi yang tidak kalah penting daripada itu teman-teman sekalian, ada yang lebih kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Allah Subhanahu wa taala
Tangan kita menjaganya dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pikiran kita, ya, kita jaga dari apa-apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kaki kita, dengan kaki, ya. Ini teman-teman sekalian, harus dijaga. Ya, ini yang paling tinggi teman-teman sekalian. Kita menjaga hati kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Kita menjaga lisan kita dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makna puasa yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih adalah makna secara umum saja teman-teman sekalian. Akan tetapi yang lebih khusus adalah berkaitan dengan anggota kita. Pengamalan yang berkaitan dengan anggota badan kita. Tingkat puasa yang paling tinggi teman sekalian. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekalian, asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng teman-teman sekalian. Puasa ini adalah penghalang bagi kita. Maksudnya penghalang apa teman-teman sekalian? Penghalang agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Kebiasaan teman-teman sekalian, kebiasaan kita, kalau kita sudah ya, jadi kalau kita lapar, jadi kita akan apa? Jadi kita akan semakin fokus kepada apa? Kepada perbuatan-perbuatan yang tidak
perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, syariat kita mengkategorikan ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini adalah as-siyamu junnah. Jadi apa? Puasa itu adalah tameng bagi kita. Sebagai penghalang kita untuk melakukan keburukan ataupun untuk melakukan dosa ataupun yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor. Wal amal bih. Kemudian dia menzalimi orang lain. Falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya tersebut walaupun dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya apa? Telah menahan diri dari apa? Dari makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa orang-orang yang seperti ini. Ya. Yang dibutuhkan di dalam orang yang berpuasa di teman-teman sekalian, dia menjadikan dirinya ini sebagai diri yang senantiasa mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita masuk di dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita berpuasa, kemudian kita merendahkan orang lain, kita menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh dengan puasa-puasa orang-orang yang seperti ini. Tidak butuh. Yang oleh dia, luar biasa sekalian. Ya, bahkan dikatakan oleh ya Jabir bin Abdullah, mereka anggota badan kita dalam keadaan kita melakukan puasa, teman-teman sekalian. Apa kata Jabir bin Abdullah, teman-teman sekalian? Idza sumta falsam'uka. Kata Jabir bin Abdullah, apabila engkau berpuasa, maka dengan berpuasa. Dengan berpuasa dan dengan ini daripada anggota badan kita. Wa basuka wa lisanuka, dan lisanmu juga ikut berpuasa. Berpuasa di orang lain, membicarakan tentang aib orang. Anil kadhib wal ma'atim, ya, membicarakan apa? Membicarakan tentang perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian apa nasihat beliau selanjutnya? Wal yakun 'alaika biqarun wa sakinah. Dan jadilah engkau, ya, atau jadikanlah hari-hari puasamu, ya, di dalamnya engkau itu apa? Bijaksana. Engkau berlaku adil. Wa sakinah, engkau tenang dengan apa? Dengan amalan puasamu. Kemudian apa? Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Dan janganlah engkau menjadikan hari-hari biasamu sama seperti hari-hari puasamu. Dan ini anjuran yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Kita tidak boleh menjadikan hari-hari biasa kita, maksudnya hari-hari di luar daripada bulan Ramadan, seperti hari-hari di dalam bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Kita harus berubah di dalam bulan Ramadan. Kita harus lebih meningkatkan lagi amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang sekedar kita lakukan ya sekali atau dua kali di dalam bulan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Kita harus dawamkan, kita harus melakukannya dengan terus-menerus di dalam bulan Ramadan. Contoh misalnya bersedekah, teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau kita memasak di dalam bulan Ramadan agar apa? Agar memperbanyak kuah, teman-teman sekalian. Maksudnya di sini apa? Yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan lebihnya kuah yang dimasak oleh kita ini kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Dibagikan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan makanan. Kemudian apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat masuk di dalam bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan, teman-teman sekalian. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Beliau rajin memberi, rajin membantu orang di dalam bulan Ramadan, ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dititik beratkan di sini adalah, teman-teman sekalian, bersedekah. Ya, jadi kita membantu orang lain. Dapat dengan teman-teman sekalian. Nah, Rasulullah SAW dia terbaik, ya, yang mengamalkan pengamalan amal di bulan Ramadan, ya, secara apa? Secara totalitas. Beliau mengamalkan secara totalitas, ya, dari hari sampai hari. Kemudian dia kata Allah SWT. Di sini harus menekan bahwasanya, teman-teman, ya, di dalam puasa membaginya menjadi 3 puasa. Ya, puasa terbagi 3 bagian. Yang bagi siapa? Allah Taala. Yang berkurang Allah Taala. Maka puasa ini menjadi 3 bagian, dan ini dinukilkan oleh Ibnul Jauzi.
Coba, bagian pertama adalah apa? Puasa umum, teman-teman sekalian. Puasa umum ini dikatakan oleh beliau bahwasanya apa? Menahan lapar dahaga atau ya yang berkaitan apa? Perut kita. Kemudian berkaitan dengan kita seperti jima. Nah, semuanya ya, puasa umum tidak minum dan tidak berzina. Tidak boleh berzina. Dan ini merupakan apa? Makna keumuman dari puasa. Apa namanya? Di umum. Jadi apa? Puasa secara umum. Yang kedua adalah puasa secara khusus. Puasa secara khusus ini teman-teman yang berkaitan Izin apa lewat. Taib, anak sedikit Zat, ya 3 menit. Taib, ya. Puasa khusus. Puasa ini masuk dalam apa? Al-jawarih. Ya, itu adalah teman-teman sekalian, kemudian pendengaran kita, kemudian kaki kita. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian, makna khusus. Penting itu adalah kita meninggalkan kemaksiatan daripada anggota-anggota badan kita. Seperti apa? Pandangan. Pandangan itu teman-teman sekalian, ya apa namanya? Maksiatnya mata. Maksiatnya mata itu adalah pandangan. Jadi kita harus menjaga mata kita. Kemudian apa? Pendengaran. Berarti pendengaran itu adalah telinga kita. Kita harus menjaga telinga kita dari apa? Dari pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kaki kita. Kita harus menjaga kaki kita ya dari langkah-langkah yang menuju kepada tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman sekalian, puasa super khusus. Puasa super khusus itu adalah yang berkaitan dengan hati. Ya, yang berkaitan dengan hati. Karena apa? Seluruh anggota badan ya apa namanya? Yang seluruh yang dilakukan oleh anggota badan
itu semuanya adalah apa? Dari perintah hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hati itu adalah raja daripada anggota badan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam bulan puasa, dan ini termasuk daripada bagian puasa super khusus, kita harus menjaga hati kita. Agar apa? Agar hati tersebut, ya agar apa? Agar hati tersebut ya selalu tertata di dalam apa? Di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan apa? Hal-hal yang tidak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam bulan Ramadan adalah bulan amal. Bulan untuk memperbanyak amalan kita. Bulan untuk memohon ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Bahkan seluruh amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan akan dibalas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam bulan-bulan puasa, di bulan-bulan yang lain, ya. Jadi semua amalan kita yang kita lakukan, satu amalan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahala. Kemudian 10 pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 pahala. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan, dengan kita melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan tersebut ataupun pahala yang kita raih tersebut akan diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kualitas pahala yang diganti tersebut oleh dari kita teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat. Ya, puasa tinggal dihitung hari saja. Ya, oleh karena itu kita harus tahu tentang hakikat keutamaan puasa tersebut ataupun tentang keutamaan ya bulan Ramadan tersebut. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang dimana di dalamnya kita harus memperbanyak amal-amal saleh. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya yang sangat bagus dan juga materi yang sangat menginspirasi bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan tiba kita di sesi yang ketiga, yakni tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Dan untuk akhwat silakan bisa melalui chat, dan untuk ikhwan silakan buka mikrofonnya, dipersilahkan. Dan ini dikhususkan untuk 3 pertanyaan, baik ikhwan dan akhwat. Baik, dari ikhwan silakan, barakallahu fikum. Ataupun dari akhwat silakan diketik dulu. Atau langsung dikirim ke admin ya, enggak apa-apa. Baik, barakallahu fikum ya Muhammad. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin Baik, bertanya Arif, Ustaz. ya, silakan dari mana? Barakallahu fikum. Ana Muhammad Burhan dari NTT Ustaz. Dari NTT, kemudian antum tamatan Hikmah juga? Iya Ustaz, alumni MTS Ustaz. Alumni MTS tahun 2000? Tahun berapa? 2019. 2019 ya, Masya Allah. Anda nggak dapat antum ya? Barakallahu fiik. Silakan. Izin bertanya Ustaz, mengenai puasanya orang yang tidak bisa menahan lidah lisannya ketika bulan Ramadan Ustaz. Kan dalam zahir hadis tadi Ustaz menukilkan bahwasanya puasanya itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana kedudukan puasa orang yang tidak bisa menahan lidah tersebut? Apakah batal atau tetap sah Ustaz? Baik. Mungkin itu aja Ustaz. Jadi kebanyakan menyampaikan bahasa seperti ini ya, seperti orang yang lisannya kotor di dalam bulan puasa, kemudian dia melakukan amalan-amalan keburukan ataupun amalan-amalan kemaksiatan dari anggota badannya. Jadi itu tidak mengarah kepada pembatalan puasa, akan tetapi kurang di dalamnya keutamaan ataupun pahala daripada puasa yang dia lakukan. Ya. Jadi yang seharusnya amalan puasa itu ya dari awal sampai berbuka memang Allah Subhanahu wa taala sudah memasang 100%. Ya. Misalnya kalau kita melakukan misalnya kemaksiatan tadi, seperti misalnya kita membicarakan tentang aib orang lain, kemudian kita mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini semakin banyak kita
melakukannya, semakin banyak juga apa? Nilai pahala ataupun nilai pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala kuras di dalamnya. Nah, jadi apa? Jadi apa namanya? Nilai pahalanya semakin berkurang. Ya sampai kepada apa? Titik apa namanya? Sampai kepada titik apa? Pembatalan. Ya memang dia ini tidak ada amal kesannya. Jadi puasa apa namanya? Menahan lapar dan dahaga. Tapi banyak soal besar yang dia lakukan yang berkaitan dengan kemaksiatannya gitu. Seperti apa? Dia merendahkan orang lain. Ya, kemudian dia menonton film-film yang seronok dan sebagainya, sehingga apa? Ya sehingga banyak dari hal-hal yang seperti ini mengantar kepada puasa, seperti misalnya ya keluar mani dan sebagainya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi di dalam Ramadan ya ada sesuatu yang diharamkan gitu kan. Kemudian maksudnya tersebut misalnya mengantarkan dia kepada hal-hal yang seperti sampai keluar bulan Ramadan sampai akan tetapi misalnya kalau dilakukan sekali atau dua kali ya atau misalnya khilaf dan sebagainya ya memang itu berbeda di bulan Ramadan. Ya enggak apa-apa teman-teman sekalian ya, tapi apa kita pada apa namanya ya dari hal yang tersebut atau dari kalau kita seperti ini teman-teman sekalian apa nanti pahala kita apa pahala puasa kita banyak yang berkurang ataupun ujung-ujungnya nanti apa pahala kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu teman-teman sekalian dikurangi kepada kemaksiatan atau dari puasa. Ya, pertanyaan dari Bismillah, bagaimana dengan puasanya seorang yang sedang safar tapi tidak sampai 40 atau 80 sampai 8 km dan berapa dikatakan dia tidak puasa sedang keadaan safar? Barakallahu fikum. Afan ulang lagi pertanyaan. Bagaimana puasanya seorang yang sedang safar tapi safarnya itu dia sampai 80 mil atau 80 kilometer gitu Ustaz. Dan berapa malam dia itu dikatakan boleh tidak puasa? Kita lihat apa ala qadril masyaqqah ya dari sudah yang kita tempuh ya. Jadi misalnya sampai kepada 20 mil ya. Jadi apa? Dianjurkan untuk dia berbuka puasa ataupun kalau dia kuat atau silahnya misalnya tidak mengarah kepada masyaqqah ya udah ya tidak dianjurkan untuk berbuka puasa. Akan tetapi kita harus lihat dari sisinya. Ya. Walaupun titik ya apa namanya tadi itu bisa berubah. Jadi kita harus melihat apa tadi? Qadril masyaqqahnya. Apa? Kualitas sulit perjalanan kita. Baik. Akan tetapi hukum asal pada safar ya, pada saat kita berpuasa itu teman-teman sekalian apa? Dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk berbuka. Baik, dianjurkan untuk ya berbuka dan ini merupakan bentuk rukhsahnya ya ataupun apa keringanan syariat kita untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Baik Ustaz, tinggal satu pertanyaan lagi. Nah, di sini ada oh ya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Apa Ustaz ingin bertanya? Ya, betul. Bagaimana agar ibadah kita tetap istiqomah dari awal Ramadan sampai berakhirnya? Jadi bagaimana kita ya tetap istiqomah dari awal Ramadan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Jadi itu berawal dari kita dari bulan Ramadan dulu ya. Karena apa teman-teman sekalian? Kebiasaan yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan itu akan tertancap ya penuh di dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian teman-teman sekalian seperti yang kita katakan tadi gitu kan. Nah, jadi bahkan para salaf dulu ya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Kemudian meninggalkan bulan Ramadan, 6 bulan Ramadan teman-teman sekalian, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mereka dalam Ramadan. Karena itu teman-teman sekalian di dalam Ramadan ya dari awal hari sampai di terakhir apa namanya akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kita harus apa? Harus mendawamkan amal. Ya, walaupun teman-teman sekalian kita tentukan amalan-amalan yang memang di dalam syariat ini harus secara seperti misalnya ya, memang di dalam hadis ya jadi sholat apa namanya sholat malam teman-teman sekalian. Ya daripada sholat wajib dan sebagainya ya rawatib dan sebagainya ya. Nah, jadi tentukan ya dalam bulan puasa ini kan dari awal bulan puasa harus menjaga karena teman-teman sekalian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man qoma ya apa namanya man qoma pada Ramadan man qoma Ramadan disebut ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melakukan sholat malam qoma di dalam malam kita fahamkan membiasakan di dalam diri kita melakukan sholat malam man Ramadan
Ya, ibadah bagi yang melakukan salat malam, dia membiasakan ya amalan salat malam ini di dalam bulan Ramadan ya dengan penuh iman. Keimanan salat ini adalah dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran bagi dia? Ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan ini keutamaannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga salat sunnah rakaat ya, sebagai sunnah qabliyah. Jadi kita harus dalam amalan-amalan ya. Saudara jangan mati ya. Kalau yang sebanyak ini masih ikut jangan seperti itu teman-teman ya. Yang diingat ya, yang tidak Subhanahu wa taala adalah ya kemudian yang terus ya. Walaupun pemberian seperti misalnya kita kasih ya bersama aktivitas di rumah kita misalnya, atau pada lain saat kita misalnya kita kasih 500 ribu ya. Jadi jangan di hati apa ya, ini kita melakukan di secara serius walaupun apa kita mengeluarkan ya jadi harus mengeluarkan serius di dalam ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, amal-amal hadiahnya kita kemudian sholat sunat ya sebelum sebelum waktu sholat juga kan, seperti yang hadis itu ya 4 rakaat sebagainya ya di dalam bulan Ramadan. Satu pertanyaan lagi. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya, jelaskan apa puasa sebenarnya dan bagaimana cara mendirikan maksiat puasa. Baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melihat bahwasanya puasa kita itu menjadi puasa sebenarnya? Jadi kita puasanya seperti yang kita jelaskan ya. Jadi puasa bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan saja diri dari menjadi, tetapi yang penting itu teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menjaga tubuh kita ini dari menzalimi orang lain. Ya, yang paling penting itu adalah teman-teman sekalian. Karena misalnya tadi ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang makan ya, yang jurusan anak ataupun hamba Allah yang gitu kan. Dan kita memahami bahwasanya puasa itu hanya sekedar kita menahan dahaga saja. Akan tetapi kita harus menjadikan seluruh anggota badan kita ini juga teman-teman sekalian ya harus apa? Harus jangan yang merugikan ya. Misalnya ya kita membacakan dari orang lain ataupun melihat gitu kan. Tidak boleh kita melihat sesuatu kepada sesuatu yang haram kepada Allah Taala. Kemudian juga ya teman-teman sekalian, kita di dalam bulan kita banyak mendengarkan Al-Quran, membaca gitu kan. Kemudian kita memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh. Maka teman-teman sekalian, ya jadi sebenarnya kita melihat sesuatu yang bermuara pada makna pertama tadi secara umum. Ya kita mana yang kedua dan yang ketiga. Ya puasa khusus yang harus yang terakhir Pak. Menghindari godaan maksiat saat berpuasa. Jadi bagaimana? Ya, kalau kesempatan. Jangan kasih kesempatan ya untuk maksiat teman-teman sekalian. Ya, jadi apa? Ya, amalan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini teman-teman sekalian akan melahirkan amalan kebaikan setelahnya. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Dan begitu pun juga sebaliknya, amalan keburukan yang kita lakukan saat ini akan melahirkan amalan keburukan yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, ketika ada semangat di dalam kita untuk melakukan amalan di bulan Ramadan, ya, lakukanlah amalan kebaikan tersebut ya semampu kita. Sebanyak-banyak sekalian, semampu kita. Agar apa teman-teman sekalian? Ya, karena dikhawatirkan kalau kita tidak melakukan amalan tersebut, ya, yang kita benar-benar ya semangat, ya waktu semangatnya gitu kan. Kalau kita misalnya tidak melakukan